Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya ya, selamat datang di bulan Ramadan yang masih bersama Teh Dita hari ini ya. Alhamdulillah hari ini sudah memasuki bulan Ramadan ke hari keempat ya, hari keempat, Masya Allah. Alhamdulillah kita kembali lagi ya diberi kesempatan untuk menikmati bulan yang penuh berkah ini ya. Bulan yang penuh dengan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pada kesempatan kali ini Teh Dita itu ingin mengajak semuanya untuk merenung ya bersama tentang sebuah konsep yang sangat dekat di hati kita. Apa cina Teh Dita? Allah itu maha dekat. Jadi apa sih maknanya bagi kita? Dan bagaimana kita bisa merasakannya dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi di bulan yang penuh berkah ini ya, Masya Allah. Nah jadi di bulan Ramadan ini penuh dengan kedamaian, kita itu diajak untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Caranya bagaimana? Memohon ampunan kepada Allah. Kemudian kita juga bisa merasakan kasih sayang Allah yang tak terhingga ya. Jadi yuk kita akan simak bersama-sama, karena siapa tahu ya momen kali ini tuh akan mengingatkan kita dan betapa kita dekatnya dengan Allah ya. Betapa Allah dekat dengan kita lebih dari yang kita sadari, Masya Allah. Nah semoga pembahasan kali ini membawa ketenangan hati ya, dan juga menguatkan kita dalam menjalani hari-hari penuh rahmat ini. Yuk kita akan langsung saja, kita akan mulai. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil bersama ya hikmahnya. Yuk kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah. Nah jadi geng ya, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini adalah Allah itu maha dekat. Ya benar, Allah itu maha dekat adalah sebuah konsep yang memang sangat mendalam ya di dalam ajaran Islam. Nah ini tuh mengajarkan bahwa kita ini tuh harus tahu ya bahwa Allah itu tidak hanya berada di langit saja, namun juga sangat dekat dengan kita, lebih dekat dari apa yang kita pikirkan. Nah konsep ini tuh mencakup ada beberapa dimensi yang sangat penting ya, yang bisanya kita itu renungkan untuk memperdalam pemahaman kita tentang kedekatan kita dengan Allah. Nah jadi seperti apa sih Teh Dita dekat dengan kehadiran Allah? Itu yang pertama ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta alam semesta yang sangat besar ini. Meskipun Allah maha agung, Allah juga itu maha dekat dengan hamba-hambanya. Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga Allah itu selalu hadir di mana saja, kapan saja. Itu sudah ada tertera dalam Al-Quran ya. Firman Allah itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya itu, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita ya. Bahkan ketika kita merasa jauh dari Allah, ketika kita berdoa, Allah itu mendengar doa kita tanpa ada penghalang sedikit pun. Masya Allah, ternyata Allah itu memang dekat sekali dengan kita ya. Kemudian ada hal lain itu, yaitu dalam pengetahuannya ya. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu tentang kita, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Bahkan apapun yang kita lakukan yang orang lain tidak tahu, Allah itu mengetahuinya. Tindakan lahiriah kita, tetapi juga apa yang ada di dalam hati kita dan juga pikiran itu Allah itu tahu. Allah itu tahu ketika hati kita berbisik ingin ini. Allah itu tahu ketika pikiran kita memikirkan tentang apa ya. Allah itu maha mengetahuinya. Jadi itu ada di dalam firman Allah, itu ada di dalam Quran surat Al-Muzadilah ayat 11 ya. Tidak ada bisikan dalam hatimu kecuali Allah mengetahuinya. Nah jadi kedekatan Allah dalam hal pengetahuan ini menenangkan kita ya, karena kita tahu bahwa Allah itu sangat memahami keadaan kita lebih dari siapapun ya. Allah itu maha mengetahui segala kebimbangan kita, segala kegelisahan kita, harapan kita, doa-doa kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya ya. Masya Allah, ternyata Allah itu maha mengetahui ya. Kemudian Allah itu dekat dalam pertolongannya. Kayak gimana Teh Dita? Jadi Allah itu tidak hanya dekat dalam kehadiran dan juga pengetahuannya saja ya, tetapi juga dalam memberikan pertolongan. Nah Allah itu sangat cepat dalam menanggapi doa dan juga permohonan hambanya. Allah itu tidak pernah jauh
jauh untuk membantu kita dalam kesulitan hidup kita ya, dalam kesulitan apapun itu. Meskipun kita sering itu merasa bahwa kita ini berada dalam keadaan yang terisolasi, tetapi Allah itu selalu memberikan pertolongannya. Ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat nadi yang ada di lehernya. Itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini tuh menunjukkan ya bahwa Allah itu lebih dekat dengan kita daripada diri kita sendiri. Nah, ketika kita dalam kesulitan, Allah itu maha tahu dan siap memberikan pertolongannya. Tidak ada saat yang lebih baik bagi kita selain kita tetap berdoa kepada Allah dengan tulus, dengan lapang, karena Allah itu maha dekat dan Allah itu maha menjawab, dan juga Allah itu maha memberikan pertolongannya. Masya Allah ya. Terus juga Allah itu maha dekatnya itu dalam apa Teh Dita? Dekat dalam kasih sayangnya ya. Kasih sayang Allah kepada umatnya itu sangat luas dan tidak terbatas. Allah itu maha penyayang, dan kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Allah itu memberikan kita banyak sekali nikmat, memberikan kita waktu, kesehatan, kehidupan. Semua itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah yang tak terhingga. Dan itu ada di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, dan Tuhanmu maha pengampun, penuh kasih sayang. Jika dia mengazab mereka karena dosa mereka, pasti akan diberlakukan hukuman yang keras kepada mereka. Itu ada di dalam Quran surat Al-Kahf ya, ayat 58. Nah, kasih sayang Allah yang sangat dekat dengan kita itu dalam setiap aspek kehidupan ya. Ketika kita berbuat dosa dan bertobat, maka Allah itu dengan mudah menerima tobat kita, karena kasih sayang Allah itu tak terbatas. Masya Allah, itu betapa besarnya kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya ya. Kemudian Allah itu maha dekat dalam sholat. Nah, sholat ini adalah momen dimana kita ini paling dekat dengan Allah, karena Allah itu menjanjikan dalam setiap rakaat sholat kita, dia dekat dan mendengarkan doa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, sesungguhnya ia sedang berbicara dengan Tuhannya. Itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari ya. Jadi sholat itu adalah kesempatan langsung kita untuk berkomunikasi dengan Allah ya. Dalam setiap gerakan sholat, kita menyatakan kedekatan kita dengan Allah, memohon petunjuk, memohon ampunan, dan juga memohon pertolongan. Itu ada di dalam sholat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat wajib kita ya. Apalagi di bulan puasa ini, ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita mengerjakan amal ibadah, semua pahalanya itu bakal dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Masya Allah, Allah itu betapa maha segala-galanya ya. Kemudian Allah itu maha dekat dalam apa? Dalam pengampunannya. Ada salah satu bentuk kedekatan Allah adalah sifatnya itu yang maha pengampun ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, Allah itu selalu membukakan pintu ampunan kita yang seluas-luasnya ya, asalkan kita ini bertobat dengan tulus. Dan itu ada di dalam firman Allah ya, ada di dalam Quran surat Az-Zumar yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa, karena dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Jika dosa kita juga sebanyak buih di lautan, jika kita kembali kepada Allah dengan hati yang penuh penyesalan, maka Allah itu akan menerima taubat kita ya. Masya Allah. Terus Teh Dita, apalagi cenayah kalau misalkan Allah maha dekat, itu dekat dalam kehidupan sehari-hari ya Bebila ya. Allah juga dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi setiap keputusan yang kita buat, setiap langkah yang kita ambil, Allah itu senantiasa memberikan petunjuknya ya, melalui hati nurani kita, melalui wahyu Allah, dan juga dalam Al-Quran ya, melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah juga itu memberikan kekuatan dalam setiap ujian. Kemudian Allah juga selalu membimbing kita dalam memilih yang terbaik di antara banyak pilihan
pilihan. Nah, jadi seperti itu ya Bevila ya. Nah, jadi apa sih Teh Dita kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu secara keseluruhan ya, konsep Allah itu maha dekat mengajarkan kita bahwa kedekatan Allah itu bukan hanya dalam momen tertentu saja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Karena Allah itu selalu dekat dalam kehadirannya, dalam pengetahuannya, di dalam pertolongannya, di dalam kasih sayangnya, di dalam pengampunannya. Dan Allah itu selalu mendengar doa kita ya, dan Allah itu selalu mengetahui isi hati kita dan siap memberikan pertolongannya dalam segala situasi apapun. Nah, dalam setiap langkah hidup kita ini tidak pernah sendiri. Allah itu maha dekat, lebih dekat dari apa yang kita kira. Bahkan dalam setiap detik kehidupan kita yang terasa sepi dan penuh tantangan ya. Untuk itu marilah kita selalu menyadari kedekatan Allah dan terus berusaha untuk lebih dekat dengan Allah dalam setiap perbuatan kita. Semoga penjelasan ini bisa membantu memperdalam pemahaman Bevila semuanya tentang kedekatan kita dengan Allah ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung boleh komen di video ini ya. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin ya Bevila, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita kali ini. Semoga pembahasan tentang betapa dekatnya Allah dengan kita ini dapat menjadi pengingat yang indah ya, terutama di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan ini. Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah itu selalu bersama kita ya, lebih dekat dari apa yang kita pikirkan. Di setiap doa, di setiap hembusan nafas, Allah itu selalu mendengar dan juga memahami, dan pastinya selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Jadi semoga kita selalu diberikan kekuatan ya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, meraih rahmat dan juga ampunannya ya saat menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Jangan lupa untuk terus berbuat kebaikan dan berbagi kasih di bulan yang suci ini ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bersama Teh Dita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.